Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas si cepat. Ya Allah, si cepat, si cepat. Mungkin bisa diganti jadi si penalti. Ya mohon maaf ya, si cepat ini keluhan saya karena gara-gara si cepat saya kena penalti. Nah ini nih, ini saya ada satu 2 3 nih kena penalti. Padahal ini baru Januari, baru kuartal pertama tahun ini saya udah kena penalti 2-1-1. 2 poin, 1 poin, 1 poin. Ini gara-gara si cepat terlambat ngirim. Ngirimnya udah benar, cuman entah kenapa apa ya? Entah mungkin libur atau apa saya nggak tahu lah. Yang jelas saya kena penalti gara-gara si cepat tidak berubah statusnya. Kenapa nggak komplain ya? Kayaknya nggak bisa deh. Lagian juga saya nggak terlalu ngebet amat ya banding. Ini ya intinya poinnya udahlah saya kena penalti dan secepat saya matikan. Udah nggak mau lagi pakai si cepat. Nggak, stop, stop. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut soal kurir tadi, kita bicara fakta dulu ya soal perlogistikan di Indonesia. Indonesia itu kompleks, teman-teman. Saya berani bilang Indonesia mungkin ya at least top 10 logistik paling kompleks di dunia. Mungkin top 1, mungkin top nomor 1 paling kompleks mungkin. Ya, setidaknya saya berani pede ya di 10 besar lah. Kenapa? Karena kita kepulauan. Kepulauan dan infrastruktur kita nggak sebagus yang lain. Nggak apa ya? Misalkan ngirim dari Jakarta ke Papua misalkan, itu akan lebih mahal daripada Jakarta ke Singapura. Dari jarak juga memang jauh ya, tapi yang paling utama adalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya kalau di Singapura mungkin bukan mungkin, memang real itu pelabuhannya itu kan memang luar biasa besar ya. Jadi bisa ultra large ship carrier namanya itu yang bisa beribu-ribu ton tuh bisa handling di sana, bisa bongkar muat di sana. Kalau ke Papua belum tentu. Jadinya biayanya tuh mahal ke Papua atau ke Sulawesi atau gimana. Yang jelas infrastrukturnya kita tuh memang kompleks banget karena kita kepulauan dan pulaunya ada yang besar juga dan di pulau pun nggak sebegitu nyambungnya. Saya pernah berharap banget pas kereta KCIC ya, kereta cepat Indonesia Cina Bandung Jakarta. Saya berharap ada logistiknya di situ. Ternyata nggak. Ternyata passenger aja ya, perorangan aja. Ternyata. Dan setahu saya sih katanya dengar-dengar saya belum pernah naik ya. Kereta cepat Jakarta Bandung tersebut nggak penuh-penuh amat. Ya kalau gitu mending masukin logistik. Logistik kirim paket kita ya. Tapi ternyata nggak. Yang intinya kompleks lah macam-macam. Belum nyambung. Jakarta Bandung aja baru nyambung ya dalam 2 dekade ini ya. Di zaman Presiden Megawati baru ada tol. Terus Jakarta Surabaya juga baru ada tol baru-baru ini. Tapi yang paling benar untuk logistik itu sebetulnya kereta. Sebetulnya kereta. Karena ya terbukti di Cina sama di Amerika tuh keretanya tuh panjang banget. Di Amerika enggak ya? Cina ya, Cina. Amerika tuh toll roadnya yang paling panjang. Nyambung ke semua kota-kota hub tuh nyambung. Kalau di Indonesia kan enggak. Jakarta sama Medan tuh enggak nyambung oleh tol. Tapi nyambungnya oleh pesawat. Dan pesawat tuh mahal. Mahal banget untuk logistik. Oke, balik lagi poinnya. Fakta dulu, Indonesia tuh adalah sistem logistik yang kompleks banget. Lalu perlogistikan atau 3PL, three partner logistik ini itu untungnya tipis teman-teman, tipis, tipis. Ini saya dengar langsung dari bukan yang punya sih ya, ya middle manajernya orang inilah, orang logistik lah. Belum lagi sekarang RTS kan makin tinggi ya, si COD ini toxic memang. Dan RTS tuh double handling jadinya. Eh makanya sekarang ya belum setahun ini kan Shopee membebankan kita sebagai seller kalau ada RTS kalau nggak salah. Itu kan semuanya rugi. Semuanya rugi kecuali orang yang menolak itu. Semuanya rugi, seller rugi karena udah ngirim barang, keluar packingan, ternyata nggak dibayar, balik lagi ke kita. Padahal kalau barang itu dijual ke yang lain mungkin bisa lebih menguntungkan. Itu seller rugi. Logistik apalagi udah ngirim ke sana, nggak cair juga ongkirnya, balikin lagi. Logistik juga rugi. Wah, jadi semua rugi sebetulnya soal COD ini. Eh saya yakin marketplace juga cukup rugi ya karena nge-handle-nya nggak gampang sih bikin sistem COD ini. Tapi memang gara-gara COD kita bicara fakta di sini, gara-gara COD penetrasi pasar online ke daerah timur, Sulawesi, Papua, mungkin Kalimantan Utara dan seterusnya itu lebih cepat memang. Karena beberapa tahun lalu banyak yang belum bankable, tapi sekarang saya yakin udah banyak yang bankable ya, udah banyak yang punya banking dan seterusnya. Intinya si RTS ini yang membuat marginnya para logistik ini makin tipis. Belum lagi sekarang kan di kita handle-nya masih manual ya, nggak secanggih yang di luar atau di Cina yang sortingnya aja udah luar biasa keren. Di kita kebanyakan
sorting centernya masih manual. Ada yang udah, setahu saya sih JNE katanya udah bikin yang cukup high tech itulah, jadi pakai scan di atas langsung sorting otomatis. Sekarang kan di kita kebanyakan masih manual. Kalau manual artinya apa? Labor cost-nya tambah tinggi. Labor cost tuh manpower apa? Gaji karyawannya makin tinggi, dan setahu saya, mohon maaf ya, abang kurir terus penjaga SPX, ini setahu saya ya mungkin sangat tidak valid karena baru ngomong sekali dua kali doang, gajinya di bawah UMR. Tipis lah, tipis banget. Jadinya memang marginnya tipis, labornya banyak, karyawannya banyak, wah tipis. Belum lagi salah satu indikasinya adalah logistik ini no PPN ya. Logistik ini salah satu objek yang tidak dibebankan PPN. Entah entah karena mungkin ketipisan si marginnya, atau karena pemerintah melihat memang logistik itu sangat penting untuk kemajuan negara ya. Sangat penting sekali logistik itu. Strategis lah untuk kemajuan negara. Ya apapun itulah. Jadi kemana-mana. Poinnya adalah logistik itu marginnya tipis. Lalu ketiga, the championnya itu silih berganti. Saya mengalami zaman ketika JNE jaya betul. Dulu hanya ada JNE sama Tiki. JNE jaya betul, super duper jaya. Lalu berganti ke si cepat menggoyang JNE. Jadi si cepat tuh memang positioningnya si cepat karena JNE memang nggak cepat. Klaim JNE yes aja, ribetnya bukan main. Lalu si cepat tahu betul positioningnya, oh nih JNE nggak bisa main cepat. Si cepat langsung masuk tuh, langsung head to head sama JNE. Si cepat ya berjaya lah, JNE mulai turun, lalu masuk JNT. Jadi JNE, si cepat, terus masuk JNT. Oh ini jaya, dulu jaya banget JNT. Pokoknya jaya banget di mana-mana. JNT. Terus mulai turun. Ada satu yang cukup sebentar namanya Antaraja. Kalau teman-teman sadar, ada dulu namanya Kurir Antaraja. Dulu juga sempat jaya, tapi nggak lama, nggak selama JNE si cepat atau JNT. Kalau teman-teman sadar kala itu kurir-kurirnya bajunya ungu. Banyak di mana-mana bajunya ungu. Wah, ada apa nih? Wah, Antaraja siap menggoyang kurir-kurir yang lain ya, logistik yang lain. Ternyata nggak juga. Sehingga muncullah namanya SPX dan LEL. Kalau LEL sebetulnya udah lama ya, dia tuh pelan-pelan, tapi masih bertahan sampai sekarang. SPX sama LEL. Nah, ini silih berganti, mereka juga sikut-sikutan. Bukan hanya kita di kita seller yang sikut-sikutan antar seller, tapi logistik juga sikut-sikutan silih berganti. Belum ada yang sustain, ya mungkin karena fase bakar uangnya terlalu panjang dan seterusnya. Ya poinnya adalah mereka juga kesusahan. Ini fakta. Kalau yang merasa, kalau yang tahu ternyata saya mau beberkan fakta yang salah, tolong komen di bawah. Jadi menurut saya ada 3 fakta. Pertama, logistik Indonesia itu super kompleks. Kedua, marginnya tuh di perlogistikan itu super tipis. Ketiga, silih berganti gara-gara saling bakar uangnya, gara-gara nafasnya nggak panjang karena bakar uang terus. Silih berganti yang jaya di perlogistikan. Ini 3 faktanya. Nyambungnya kemana? Menurut saya yang paling sustain itu yang punya platform. Yang punya platform. Nah, SPX jelas punyanya Shopee. GNT kayaknya sih TikTok tuh GNT tuh nggak akan lepas dari TikTok. Saya rasa. Jadi menurut saya SPX sama GNT sama Lel deh satu lagi. Cuman saya sekarang alhamdulillah. Balik lagi. Cuman Lel sekarang saya nggak terlalu mikirin sih, karena orderan di Lazada saya juga paling satu dua order per hari. Kadang-kadang nggak ada juga. Tapi yang terbesar menurut saya SPX sama GNT saat ini mungkin bisa lebih sustain karena mereka punya platform. Mereka yang mengendalikan, dan mereka bisa terintegrasi dengan mudah ke platform tersebut, yaitu ke Shopee dan GNT ke TikTok. Udah, simpel gitu aja. Menurut saya itu yang akan sustain ke depannya. Dan saya pun sekarang banyak toko saya yang cukup SPX GNT aja. JNE si cepat stop. Dan lain sebagainya, stop aja lah. Bikin pusing, makin banyak kurir makin pusing kan. Makin banyak nagihin COD-nya, ya sudah. Makin banyak nagihin RTS-nya, ya udah SPX sama GNT saja. Menurut saya cukup. Dan jujur nggak ngaruh sih. Ketika saya matiin si cepat, terus JNE, terus apa lagi ya, antar aja, ID Express, menurut saya nggak ngaruh ke penjualan, sama-sama aja sepi. Jadi nggak ngaruh sih. Kecuali kalau SPX-nya dimatiin atau GNT-nya dimatiin mungkin ngaruh. Saya belum pernah nyobain matiin 2 ini, SPX sama GNT, tapi kalau matiin yang lain nggak ngaruh ke penjualan kok. Jadi kalau teman-teman yang
sama seperti saya, udah kecewa lah sama si Cepat jadi kena penalti. Matiin aja nggak apa-apa. Ini mohon maaf ya si Cepat karena ini saya fakta. Fakta dan ya fakta juga bahwa yang paling sustain kayaknya memang yang punya platform SPX GNT. Sederhana itu aja. Kita bicara ke depan kayak gitu. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.